Nah, saya senang melihat hari ini yang ikut banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Haryati sebagai guru pembimbing MyRes IPA. Baiklah, akan Ibu jelaskan apa itu MyRes, manfaat dari MyRes, dan mengapa dengan bergabung dengan MyRes kita akan bertambah ilmunya. MyRes kepanjangan dari Madrasah Young Research, yaitu memberikan peluang seluas-luasnya kepada siswa madrasah untuk menggali keahlian dan pemikiran kreatif melalui riset. Manfaat dari MyRes yaitu meningkatkan cara berpikir ilmiah peserta didik, prosedur penelitian ilmiahnya, kemudian kepekaan peserta terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, adanya peran serta dari siswa madrasah dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, juga dapat melakukan penelitian dari berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jika siswa madrasah menang MyRes akan mendapatkan bonus, dapat jalur khusus yaitu jalur prestasi bisa masuk negeri tanpa tes. Dengan bergabung pada MyRes akan memberikan ilmu tentang riset yaitu pemecahan masalah melalui metode ilmiah, sistematis, kritis, empiris, logis. Dan di sini komunitas MyRes ada 3, MyRes IPA, IPS, dan Agama, dan masuk ke dalam Eskul Karya Ilmiah Remaja atau KIR. Apakah riset sulit? Orang terkadang membayangkan bahwa riset itu selalu yang rumit, sulit, dan hanya bisa dilakukan oleh para akademisi yang memiliki gelar. Riset diandaikan sebagai aktivitas yang harus canggih dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Makanya riset seakan-akan hanya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, gambaran inilah yang kiranya perlu memperoleh pemahaman baru. Mindset harus dirubah. Riset bukan sesuatu yang sulit dan membutuhkan gelar. Akan tetapi, riset bisa dilakukan oleh anak madrasah Tsanawiyah di MTS Negeri 6 Jakarta. Ibu berikan gambaran bagaimana riset yang dilakukan oleh siswa madrasah dan juga berharap bahwa MyRes ini bisa membuat hebat siswa madrasah yang melakukan riset, ya. Dan riset ini dilakukan bisa di bidang pendidikan ilmu keagamaan, ilmu sosial, dan budaya, serta sains dan teknologi juga bisa. Untuk pembelajaran, ya di sini siswa madrasah ternyata sangat berbeda jika dibandingkan dengan siswa lembaga pendidikan pada umumnya. Ada sesuatu yang unik dari penelitian dari MyRes di MTS Negeri 6. Dengan merubah mindset bahwa penelitian itu bisa dimulai dari siswa madrasah, di mana implementasinya dari fenomena kehidupan sehari-hari di bidang agama, sosial budaya, sains dan teknologi. Alur berpikir metode ilmiah yang pertama perumusan masalah. Kemudian dilihat dari khasanah pengetahuan ilmiahnya, kemudian penyusunan kerangka berpikir dengan cara deduksi dan koherensi. Dilanjutkan dengan perumusan hipotesis serta korespondensi dan induksi. Selanjutnya pengujian hipotesis, hasilnya bisa diterima atau ditolak. Menurut Jenderal Pendidikan Islam atau disingkat Ditjen Pendis, berupaya terus membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing madrasah. Salah satunya dengan mencanangkan program Madrasah Riset Nasional atau yang disingkat Promadrina di tahun 2013 yang pertama kali di-launching di Mataram oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali pada waktu itu. Program ini sebagai upaya menumbuhkan kecintaan siswa madrasah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK melalui kegiatan penelitian. Implementasi dari madrasah riset yaitu mata pelajaran yang diampu dengan menggunakan metode kegiatan mengajarnya secara riset dengan cara grup investigasi, problem based learning, project based learning, inquiry learning, dan lain-lain.
Dan MyRes ini masuk ke eskul KIR dengan ada orasi ilmiah, seminar, lomba, dan kerjasama dengan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, jika siswa madrasah bisa menang dalam MyRes, ya, yang seperti dikutip pada berita tahun 2020 di bulan Januari, untuk para juara MyRes akan diberi kebebasan memilih madrasah negeri atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang akan menjadi tempat belajar pada jenjang berikutnya selain hadiah dari piala dan lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Ahmad Umar selaku Direktur KSKK, yaitu Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan. Nah, berikut. Peneliti Islam berawal dari melihat lingkungan sekitarnya. Pertama, Ibnu Sina. Ia adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Ia bahkan dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. Yang kedua ada Al-Zahrawi, juga di bidang medis. Disebut Bapak Ilmu Bedah Modern. Dia berhasil mengenalkan catgut atau benang sebagai alat untuk menutup luka. Kemudian menyusun buku yaitu At-Tahrif Liman Al-Ziza An-Salafis yang merupakan rujukan dokter hingga sekarang. Al-Zahrawi menuliskan berbagai hal yang terkait dengan bedah, penyakit, dan temuan berupa alat kedokteran. Tokoh yang ketiga yaitu peneliti Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, ahli matematika atau dikenal dengan penemu aljabar. Nah, juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khwarizmi juga dikenal di berbagai bidang seperti antropologi dan astronomi. Yang keempat, pada tahun 9 Masehi, Abbas Ibnu Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap seperti kostum burung. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian. Pada waktu percobaannya, ia berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian bisa menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Yang kelima, ada dikenal sebagai Bapak Optik Modern. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Manazir atau Book of Optics yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik, yaitu Ibnu Al-Haytham. Berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Dia juga memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya. Yang keenam ada Zabir bin Hayyan, ahli kimia yang berasal dari Iran, berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti sulfat, hidroklorik, dan nitrat untuk menetralisir asam. Kemudian ia memproduksi alkali. Karya-karyanya yang berupa buku adalah Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sabit, Kitab Al-Rahman, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada Ahmad Ibnu Tulun, orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit Al-Fusat di Kairo, Mesir. Tulun yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyediakan layanan kesehatan yang gratis untuk semua orang yang membutuhkan. Rumah sakit yang dibangunnya di abad 9 sudah memiliki manajemen perawatan yang modern, rinci, dan tujuan kegiatan pembelajaran riset di madrasah ada dua, yaitu tujuan secara umum untuk mengembangkan sikap ilmiah peserta didik sehingga mampu bersikap dan bertindak berdasarkan proses ilmiah yang tercermin dalam sifat-sifat berpikir kritis, sistematis, rasional, realistis, objektif, jujur, berani, terbuka, toleran, kreatif, dan inovatif. Untuk tujuan khusus, meningkatkan cara berpikir ilmiah, prosedur penelitian ilmiah, kepekaan peserta didik terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, upaya memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, meningkatkan pengalaman peserta didik dalam melakukan penelitian berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Itu adalah untuk tujuan khususnya.
Penelitian mempunyai ciri: 1. Bersifat ilmiah, 2. Kontinuitas, 3. Logis, 4. Sistematis, 5. Objektif, 6. Tuntas. Beberapa contoh riset yang dilakukan oleh siswa madrasah. Yang pertama, oleh Fawid Novani dan Sita Rahmawati, meneliti tentang manfaat air kelapa terhadap kualitas fisik nasi. Dilihat dari permasalahannya yang dihadapi oleh ibu rumah tangga yang memasak nasi, yang semua keluarga mengalaminya. Memasak nasi adalah peristiwa yang dialami oleh siapapun di dalam rumah tangga. Nah, melalui penelitian ini digambarkan bahwa air kelapa muda yang ditemukan sehari-hari di banyak tempat bisa memperbaiki kualitas nasi yang semula kaku menjadi lembek dan melalui riset anak madrasah ini, maka ada sesuatu yang bisa disumbangkan kepada masyarakat, bahwa beras yang berkualitas fisiknya kurang baik bisa diperbaiki dengan mencampur air kelapa muda ketika memasaknya. Kemudian ada juga penelitian yang menarik bagi orang yang memiliki kadar gula darah tinggi. Riset yang dilakukan oleh siswa madrasah, yaitu oleh Dwi Nugraini dan Suci, memberikan solusi melalui penelitiannya dengan judul teh kulit salak afkir sebagai solusi menurunkan kadar gula darah. Siswa madrasah ini memberikan gambaran bahwa berdasarkan eksperimennya yang dilakukan, ternyata teh kulit salak afkir bisa menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Hal ini dilakukan secara sederhana, kemudian bahan bakunya juga terdapat dengan mudah, kemudian hasil penelitiannya sangat bermanfaat bagi masyarakat atau individu yang memiliki penyakit diabetes. Kemudian penelitian oleh siswa madrasah di bidang ilmu sosial, yaitu riset yang dilakukan oleh Azni Nur Majid, memberikan solusi bagi kecenderungan remaja Indonesia terhadap gelombang budaya Korea. Penelitiannya yaitu berjudul Karakter Religius sebagai solusi mengatasi dampak negatif Korean Pop. Siswa madrasah negeri Pacitan ini menyatakan bahwa pendidikan akhlak yang baik meliputi keyakinan yang baik, ibadah yang benar, akhlak yang terpuji, kemandirian, dan berwawasan luas ternyata bisa menjadi penangkal dampak buruk budaya pop Korea. Melalui penanaman karakter yang baik dan kuat, maka dampak negatif tersebut akan dapat dihindarkan. Demikian beberapa contoh penelitian yang dilakukan oleh siswa madrasah. Jika jiwa penelitian ini bisa terus dipupuk dan dikembangkan dan dilakukan riset, bukan tidak mungkin ke depan akan dihasilkan peneliti-peneliti muda yang handal dan akan mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi nasional maupun internasional. Baik, demikian penjelasan tentang madrasah riset dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Berikut testimoni dari siswi madrasah peserta MyRes dan aktivitas kegiatan MyRes di MTS Negeri 6 Jakarta. Tetap semangat belajar, wahai calon-calon peneliti muda Madrasah Riset MTS Negeri 6 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Gustiawan Susika, siswi dari Madrasah MTS Negeri 6 Jakarta, kelas 9. Saya mengikuti pelatihan Madrasah Riset ini bertujuan ingin memberikan waktu, pikiran, dan tenaga saya di MyRes untuk mengabdikan diri di sekolah, serta menambah wawasan baru, pengalaman baru, dan dapat manajemen waktu. Tujuan sekolah dengan mengikuti sertakan MyRes ini yaitu untuk melatih atau membimbing siswa-siswanya yang memiliki jiwa tekad untuk meneliti dan akan dikembangkan dalam program MyRes ini. Harapan pribadi saya ke depannya yaitu semoga ilmu yang didapat akan bermanfaat di kemudian hari, karena menuntut ilmu tidak ada yang sia-sia. Dan yang terakhir, harapan sekolah yaitu siswa dapat mampu membuat judul penelitian yang dapat menuntaskan suatu permasalahan dalam program ini untuk melatih pembuatan proposal atau skripsi untuk di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nabila, siswi dari MTSN 6 Jakarta, kelas 9. Saya mengikuti pelatihan Madrasah Research ini bertujuan untuk menambah pengetahuan,
menambah pengalaman, serta mengasah kemampuan saya atau bakat saya dalam bidang penelitian. Tujuan dari pelatihan Madrasah Research sendiri adalah untuk melatih siswa-siswi dalam berpikiran sistematis, kritis, dan pantang menyerah, serta memiliki kemampuan untuk mengatur waktu yang lebih baik dalam setiap permasalahan. Harapan saya ke depannya adalah ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan dalam pelatihan Madrasah Research ini bermanfaat untuk kita dalam menghadapi pendidikan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amalia, kelas 9, siswi dari MTS Negeri 6 Jakarta. Saya mengikuti pelatihan MyRes bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi diri saya tentang disiplin ilmu riset. Dan saya sadar tentunya banyak tenaga, waktu, dan pikiran yang harus dikerahkan dalam kegiatan MyRes ini agar mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam bidang ini. Tujuan sekolah mengikutsertakan kegiatan MyRes ini untuk mencetak anak didik tidak hanya memahami pengetahuan formal kurikulum sekolah, tetapi juga memahami pengetahuan tentang riset. Harapan pribadi saya untuk depannya ialah semoga ilmu dan pengalaman yang didapat dari hasil MyRes dapat membantu tugas-tugas saya di sekolah maupun di luar sekolah kelak di waktu yang akan datang. Harapan sekolah yaitu dapat mempersiapkan siswa agar mampu menguji suatu masalah secara ilmiah dengan menghubungkan suatu kasus dengan korelasi atau jalan keluarnya dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amalia. Dan saya Diana Gustiawan Sutika. Kami dari MTS Negeri 6 Jakarta akan membandingkan hasil percobaan masker daun sirih dan masker daun jambu biji terhadap kulit pada jerawat. Bahan-bahannya yaitu ada daun sirih, yang kedua daun jambu biji, beras yang sudah dihaluskan, dan juga kunyit yang sudah dihaluskan. Step pertama, siapkan wadah dan juga siapkan bahan-bahan yang sudah dihidangkan. Masukkan daun jambu biji. masukkan daunnya itu 1 sendok. Kemudian yang kedua itu masukkan 1 sendok kunyit. Nah, yang ketiga itu masukkan 1 sendok beras. Lalu dicampur hingga rata. Jadinya seperti ini. Yang kedua, masukkan daun sirih ke dalam wadah. Yang kedua, masukkan kunyit sebanyak 1 sendok makan. Lalu yang ketiga, masukkan beras ke dalam wadah. Lalu kita aduk sampai rata. Jadinya nanti akan seperti ini. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit. Lalu masker dan jambu biji akan menjadi seperti ini. Kemudian kita juga tambahkan air ke dalam masker daun sirih. Sedikit. Nanti jadinya akan seperti ini. Lalu kita mengaplikasikan masker tersebut ke punggung tangan. lalu tunggu hingga 10 menit. Lalu kita bilas dengan air bersih. Ini dia hasilnya. Masker ini sama-sama bagus dan memiliki kelebihan yang lebih. Dan masker ini juga bisa untuk diaplikasikan ke wajah untuk mengurangi jerawat, menghaluskan wajah, dan melembutkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.